Dalam sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional di Beijing, pemerintah Tiongkok menegaskan kembali komitmennya untuk menyatukan Taiwan secara damai sebagai bagian dari prinsip Satu Tiongkok. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks meningkatnya ketegangan geopolitik dan kunjungan pejabat asing ke Taiwan, terutama dari Amerika Serikat. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri sejak Perang Saudara pada tahun 1949 dan tetap bersikeras bahwa reunifikasi adalah tujuan strategis jangka panjang. Meskipun Tiongkok menyatakan preferensi untuk solusi damai melalui dialog dan kerja sama ekonomi, mereka juga tidak menolak penggunaan kekuatan jika muncul ancaman kemerdekaan formal dari Taiwan atau intervensi asing. Latar belakang konflik. Setelah Perang Saudara Tiongkok pada 1949, pasukan nasionalis Kuomintang, KMT, mundur ke Taiwan, sementara Partai Komunis mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di daratan. Sejak itu, hubungan antara kedua wilayah menjadi kompleks, dengan Tiongkok daratan mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. AS dan banyak negara lain mengakui kebijakan Satu Tiongkok, tetapi menjaga hubungan informal dengan Taiwan, termasuk dukungan militer dan diplomatik. Sejarah singkat konflik Tiongkok-Taiwan. Kenapa Taiwan dianggap bagian dari Tiongkok? Taiwan dan Tiongkok daratan dulunya satu negara. Setelah Perang Saudara pada tahun 1949, kelompok nasionalis Tiongkok, Kuomintang, kalah dari Partai Komunis dan melarikan diri ke Taiwan. Sementara itu, Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di daratan. Sejak saat itu, Taiwan berdiri sendiri secara de facto, punya pemerintahan, presiden, dan sistem demokrasi. Tapi Tiongkok daratan selalu menganggap Taiwan sebagai provinsi yang belum bersatu. Inilah akar dari konflik yang sampai hari ini masih menjadi isu sensitif di dunia internasional. Apa itu prinsip Satu Tiongkok? Mengapa dunia harus menghormati klaim Tiongkok atas Taiwan? Prinsip Satu Tiongkok adalah kebijakan diplomatik yang menyatakan hanya ada satu Tiongkok, dan Taiwan adalah bagian darinya. Banyak negara mengadopsi kebijakan ini agar bisa menjalin hubungan baik dengan Tiongkok, salah satu ekonomi terbesar di dunia. Akibatnya, Taiwan tidak bisa bergabung dalam banyak organisasi internasional seperti PBB, karena Tiongkok menentang hal itu. Namun, beberapa negara tetap menjaga hubungan informal dengan Taiwan, meski tanpa pengakuan resmi. Hubungan tension tinggi di Selat Taiwan. Mengapa wilayah ini jadi salah satu titik panas global? Selat Taiwan adalah garis sempit laut yang memisahkan Tiongkok daratan dan Taiwan. Di sanalah sering terjadi manuver militer, baik dari Tiongkok maupun sekutu Taiwan seperti Amerika Serikat. Setiap kali ada kunjungan politik ke Taiwan dari pejabat AS, misalnya, Tiongkok langsung merespons dengan latihan militer besar-besaran di sekitar wilayah tersebut. Ini membuat Selat Taiwan menjadi salah satu zona paling rawan konflik bersenjata di Asia. Upaya reunifikasi damai versus ancaman militer. Apakah perang bisa terjadi? Atau masih ada harapan untuk dialog? Tiongkok selama ini mengklaim ingin menyatukan Taiwan secara damai. Mereka menawarkan model seperti Hong Kong dengan prinsip satu negara, dua sistem. Namun, Taiwan menolak tawaran itu karena takut kehilangan kebebasannya. Meski begitu, Tiongkok tetap menyatakan mereka tidak akan menyerah menggunakan kekuatan jika Taiwan mencoba menyatakan kemerdekaan atau jika negara asing terlibat secara langsung. Ini membuat situasi semakin tegang. Peran Amerika Serikat negara lain. Mengapa AS terlibat dalam konflik ini? Amerika Serikat tidak secara resmi mengakui Taiwan, tapi mereka memiliki hubungan kuat secara militer dan ekonomi. AS juga memberikan senjata kepada Taiwan untuk membantu pertahanan mereka. Banyak analis khawatir bahwa jika terjadi konflik bersenjata di Selat Taiwan, maka AS akan ikut terlibat. Ini bisa memicu perang besar yang melibatkan kekuatan global lainnya. Dampak bagi Indonesia dunia. Bagaimana konflik ini bisa mengganggu stabilitas global? Konflik Tiongkok-Taiwan bukan hanya soal kedua wilayah saja, tapi juga berdampak besar bagi perdagangan global, rantai pasok, dan stabilitas keamanan. Banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada perdagangan dengan Tiongkok dan Amerika. Jika terjadi blokade atau perang di Selat Taiwan, jalur maritim penting bisa terganggu. Oleh karena itu, banyak negara berharap konflik ini diselesaikan secara damai melalui diplomasi, bukan konfrontasi. Terima kasih sudah menonton.
Jika kamu ingin lebih paham tentang dinamika geopolitik dunia, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kamu juga bisa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah penyatuan Taiwan bisa terjadi secara damai?